Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi latihan menjawab tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa pada Pilkada 2024. Berdasarkan jadwal pembentukan Panwaslu Kelurahan Desa akan dilaksanakan pada 18 sampai dengan 21 Mei 2024. Untuk itu, ada baiknya sahabat yang akan mengikuti seleksi tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD untuk belajar menjawab tes wawancara. Nah, di dalam konten ini saya telah sediakan latihan menjawab tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa. Baiklah sahabat, kita langsung saja pada latihannya. Pertanyaan nomor 1, dari mana Anda tahu adanya seleksi terbuka Panwaslu Kelurahan Desa untuk Pilkada 2024? Jawaban, saya mendapatkan informasi tersebut di media sosial Bawaslu. Pertanyaan nomor 2, apa motivasi Anda mengikuti seleksi terbuka Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban, motivasi saya adalah saya ingin terlibat sebagai penyelenggara pemilihan yang mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024. Pertanyaan nomor 3, apakah Anda tahu bagaimana cara kerja Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban, iya, saya mengerti cara kerja Panwaslu Kelurahan Desa. Pertanyaan nomor 4, bagaimana cara kerjanya? Jawaban, cara kerja Panwaslu Kelurahan Desa adalah mengawasi jalannya tahapan pemilihan di tingkat Kelurahan Desa. Jika terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, maka Panwaslu Kelurahan Desa wajib meneruskan ke Panwaslu Kecamatan untuk ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD berwenang menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilihan. Pertanyaan nomor 5. Apa pedoman hukumnya pengawas pemilihan menindak dugaan pelanggaran pemilihan? Jawaban, Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pertanyaan ke-6. Apa saja jenis pelanggaran pemilihan? Jawaban, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, jenis pelanggaran pemilihan terdiri atas: pertama, pelanggaran administrasi pemilihan; kedua, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; ketiga, pelanggaran tindak pidana pemilihan. Pertanyaan ke-7, apakah Anda bersedia bekerja dengan penuh tantangan? Jawaban, iya, saya bersedia bekerja dengan penuh tantangan dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Panwaslu Kelurahan Desa. Pertanyaan nomor 8, bisa Anda jelaskan apa itu integritas? Jawaban, integritas adalah kejujuran seseorang yang dipertahankan dan selalu konsisten pada kebenaran. Pertanyaan nomor 9, menurut Anda apa itu loyalitas? Jawaban, menurut saya, loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap suatu pekerjaan yang selalu diutamakan daripada yang lainnya. Pertanyaan ke-10, apakah Anda tahu apa itu independensi? Jawaban, independensi merupakan cara kerja seseorang yang terhindar dari pengaruh atau intervensi dari pihak yang ingin menabrak peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban seseorang. Pertanyaan nomor 11, apakah Anda bersedia bekerja penuh waktu? Jawaban, saya siap bekerja penuh waktu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Panwaslu Kelurahan Desa. Pertanyaan nomor 12, apa alasan Anda sehingga bersedia bekerja penuh waktu? Jawaban, alasan saya adalah bekerja penuh waktu dalam menjalankan tugas Panwaslu Kelurahan Desa merupakan sebuah keniscayaan di mana tugas tersebut berkaitan dengan tahapan yang telah ditentukan waktunya, sehingga merupakan tanggung jawab seorang Panwaslu Kelurahan Desa dalam melaksanakan dengan tepat waktu. Pertanyaan ke-13, siapa saja yang akan diawasi oleh Panwaslu Kelurahan Desa pada tahapan penyelenggaraan pemilihan?
Jawaban: semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan tahapan penyelenggaraan pemilihan. Pertanyaan ke-14. Mengapa mereka harus diawasi? Jawaban: agar tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ke-15. Tahapan apa saja yang diawasi oleh Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban: menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, tahapan penyelenggaraan sebanyak 10 tahapan, dan 10 tahapan tersebut wajib diawasi oleh Panwaslu Kelurahan Desa di tingkat Kelurahan Desa. Pertanyaan yang ke-16. Hal apa saja yang harus dihindari oleh Panwaslu Kelurahan Desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya? Jawaban: tidak melanggar kode etik penyelenggara pemilihan, tidak terafiliasi dengan partai politik atau pasangan calon, tidak meninggalkan tugas, wewenang dan kewajibannya, serta tidak pula berpihak pada pasangan calon tertentu, dan lain sebagainya. Pertanyaan ke-17. Kapan hari pemungutan suara untuk Pilkada 2024? Jawaban: menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pertanyaan ke-18. Berapa harikah masa tenang dalam tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024? Jawaban: menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, masa tenang selama 3 hari, atau dimulai tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024. Pertanyaan ke-19. Kapan tahapan kampanye pemilihan untuk Pilkada 2024? Jawaban: menurut Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, tahapan kampanye dimulai 25 September sampai dengan 23 November 2024. Pertanyaan ke-20. Siapa saja yang bertugas di TPS pada hari pemungutan suara? Jawaban: KPPS, pengawas TPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi pasangan calon. Pertanyaan ke-21. Apa syarat saksi pasangan calon untuk memasuki TPS? Jawaban: wajib menunjukkan surat mandat secara tertulis kepada Ketua KPPS yang telah ditandatangani oleh pasangan calon. Pertanyaan ke-22. Apa saja yang disiapkan oleh Panwaslu Kelurahan Desa dalam melaksanakan pengawasan? Jawaban: menurut Pasal 17 Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum, pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan surat tugas, tanda pengenal, dan alat perlengkapan pengawasan. Pertanyaan ke-23. Apa itu alat perlengkapan pengawasan? Jawaban: menurut peraturan Bawaslu tersebut, alat perlengkapan pengawasan terdiri atas 1. Panduan pengawasan, 2. Alat kerja, 3. Dokumentasi. Pertanyaan ke-24. Apa dasar hukum Panwaslu Kelurahan Desa? Jawaban: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Pertanyaan ke-25. Apakah Anda mampu bersinergi dengan pemerintah desa atau kelurahan serta PPS untuk menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Anda? Jawaban: saya bersedia bersinergi dengan pihak tersebut. Nah, itulah latihan menjawab pertanyaan tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk sahabat yang akan mengikuti seleksi tes wawancara calon anggota Panwaslu Kelurahan Desa Pilkada 2024. Nantikan lagi latihan selanjutnya mengenai tes wawancara Panwaslu Kelurahan Desa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.